Dulu sempat ya ada temen, dia punya kakak di Belgia sampai juga. Ya, terus saya juga dulu pernah waktu masih kerja di di Cikarang itu sempat ke Malaysia juga saya sempat cobain, terus mereka bilang enak gitu. Karena nggak terlalu manis, dibilangnya seperti itu. Pas gitu ya. Iya, takarannya pas. Jadi kalau untuk paling jauh ya sampai keluar dari Indonesia pun udah sampai. Ini awalnya diapain dulu nih kelapanya sama datang ke rumah? Kita sortir dulu ya, dicek dulu. Ya, biasanya ada yang belum tua banget, tapi akhirnya pada akhirnya nanti akan busuk. Oh, ini kalau habis di pas gini diapain aja? Habis ini kita belah ya, diparut biasanya. Oh, diparut. Kita parut untuk nanti dijadikan santan. Berarti yang diambil santannya, Santannya, aja ya? iya. Santan. Biasanya untuk satu kuali itu kan 30 kilo tadi ya? Ya, Habisin berapa kelapa nih? itu bisa 13 sampai 14 gitu. Untuk 14 butir, ya. Yang ini namanya proses apa? Itu proses gula. Gula ya? Iya. Oh, pencairan gula. Pencairan gula. Berarti ini tahap awalnya, Kak? Nah, ini tahap awal. Dari Biasanya memakan berapa lama, Kak? kalau untuk pencairan gula itu tergantung dari pengapian ya. Pengapian? Biasanya 30 menit Oh, sampai 45 menit. 30 sampai 45 menit. Iya. Setelah itu baru dicampur Setelah ini baru disaring, lalu dicampur dengan adonan ketan. ketan. Iya. Setelah dicampur baru mulai diaduk. Oh, diaduk lagi di sini. Diaduk lagi di sini, semua langsung diaduk prosesnya sampai dia kental. Ya, nanti akan seperti ini. Oh, jadi warnanya jadi berubah ya? Warna jadi berubah. Tadinya bentuknya cair, dia akan mengental, semakin kental ya jadi dodol matang seperti itu. Ini proses penurunan tepungnya. Ya, ini dimulai penghitungan waktu itu dari diturunkan tepung ini ke gula cair. Jadi prosesnya sampai matang berapa lama? Kalau proses dari awal persiapan sampai dengan turun ini itu sekitar 2 jam. Iya, dari pengupasan kelapa, parut kelapa sampai meras, itu sampai sambil jalan kita cairkan gula itu kurang lebih 2 jam. Untuk rata-rata dari awal sampai dodol ini matang itu kurang lebih 6 jam. 6 jam. Untuk satu adukan atau satu kuali. Itu berarti proses dari parut kelapa sampai jadi ada. Sampai jadi. Kalau ingin cepat lagi ya tergantung dari kitanya. Time manajemennya seperti apa. Gitu. Misalkan ada planning besok ngaduk ya, misalkan seperti itu. Jadi dari sekarang ini kita udah siapkan kelapa yang sudah dikupas atau beras ketan yang sudah digiling, udah jadi tepung. Jadi besok tinggal langsung proses parut kelapa di mesin, meres untuk jadi santan, itu lebih cepat lagi biasanya seperti itu. Kalau on the spot ya sekitar 6 jam. Kalau masih seperti ini masih nggak terlalu pakai tenaga ya? Ya, nggak pakai tenaga tapi nggak boleh berhenti. Iya, 1 jam pertama. Ada aturan mainnya ya? Ada aturan mainnya. Nggak, berarti pas macet-macetnya itu nggak sembarangan ya? Ya betul. Ada teknik berarti. Ada teknik. Karena nanti hasilnya juga lain. Ya, kalau misalkan kita agak santai, dia akan gosong di bawahnya, itu yang nggak bagus juga. Oh, kalau untuk bahan dasarnya mungkin dari ketan ya, tepung ketan gitu ya? Dari kelapa, gula merah, tepung ketan. Itu bahan dasarnya ya. Bahan dasar ya.
Jadi kelapanya nih kita ambil santannya. Ambil santan. Iya. Biasanya ada kriteria khusus nggak dari kelapanya, dari ketannya atau dari gulanya sendiri? Kalau dari kelapa yang jelas mesti matang ya. Biasanya matangnya sempurna. Biasanya ada yang masih muda, belum sepenuhnya matang, itu diambil dan itu efeknya akan busuk kelapanya. Nah, jadi kita pilih juga yang terbaik ya. Terus yang gula juga ini memang kita ambil gula dari Jawa Tengah ya. Karena dari Jawa Tengah pun nggak semuanya kita bisa ambil. Karena dari gula aren kita nggak bisa pakai. Karena ada bau yang khasnya lain, aromanya lain. Jadi gulanya juga khusus, dari rasa juga nanti akan berbeda. Dari rasa, dari warna juga beda. Kalau memang gulanya nggak sesuai. Kalau dari kualitas beras sendiri? Kalau kualitas beras mungkin sama ya. Kan mungkin dari proses waktu pengadukan aja. Gitu. Rata-ratanya berapa kilo, berapa ini? Kalau di sini kita 30 kilo. 30 kilo, Iya. satu kali ngadon gini. Satu kali ngadon, satu kuali ya. Paling banyak dalam sehari bisa nyampe berapa produksinya? Kalau paling banyak satu hari. Kalau untuk hari biasa ya. Kalau hari biasa bisa 4 ya. 4 kuali, jadi 120 kilo. 120 kiloan. Iya. 1 kintal 20 kilo. Nah, kalau misalkan hari-hari tertentu, misal hari lebaran atau apa gitu. Kalau hari raya, ini ada 6 tungku, itu nyala semua, 24 jam. 24 jam? Satu siang itu, satu tungku 2. Jadi 12, nanti malam 12. Jadi ada 12 tungku, 24 tungku. 24 tungku. Iya, kali 30. Jadi ada 2 shift. Biasanya sampai berapa kintal apa atau berapa dalam satu harinya bisa produksi sampai berapa? 24 kali 30 kilo ya. 24 kali 30. Hampir 700 ini ya, 700 kiloan. 1 ton kurang. 1 ton kurang. Kalau boleh tahu lokasinya di mana sih ini? Untuk Lokasi ini, pabrik ini di mana? ini di Kampung Anyar. Di Kampung Anyar, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Iya. Boleh tahu ini harganya paling murah berapa sih? Bedanya? Dijual. Dijual Kalau paling murah 32.000 ya per kilo. 32.000 Per kilogram. Paling murah ya? Paling murah. Satu hari rata-rata penjualan bisa nyampe berapa? Satu hari sampai kali 100 kilo ya, lebih. 100 kilo ada 100 kilo? ya, satu hari. Berarti kalau di sini itu nggak ngejual yang dodol kecil. Kecil. Itu ada. Oh, ada Ada dodol kecil, ada dodol wijen, ada dodol gulung. Oh, berarti sesuai request pelanggan Ya, aja sesuai maunya request gimana ya? konsumennya seperti apa. Mas Ridwan dulu sebelum usaha ini, sebelumnya apa profesinya? Saya kerja Kerja di bidang? di bidang pendidikan. Oh, pendidikan. Di pendidikan lalu ke produksi ya. Produksi lembar kerja. Oh, berapa lama? Saya 13 tahun. Iya. Ini apa sih yang membuat Mas Ridwan untuk memutuskan resign dan lalu terjun ke usaha bantu kakak ini? Karena sebelumnya ada amanah dari ibu sebelum meninggal itu untuk melanjutkan usaha ini bersama dengan saudara-saudara saya yang lain. Seperti itu. Pas awal-awal Mas Ridwan gimana? Perasaannya ada kesulitan nggak pas waktu terjun bikin dodol ini? Alhamdulillah ya, karena sebelum saya kerja pun saya udah bantu ibu. Oh, udah Jadi cuma flashback aja, 13 tahun saya vakum karena kerja di luar. Terus coba ngingat lagi apa aja sih yang ini yang terlewatkan itu. Itu dari situ udah mulai normal lagi, ya CLBK lagi sama dodol. Karena dari awal sampai saya bisa jadi seperti ini ternyata dari hasil jadwal juga gitu intinya. Kalau saya pribadi sih ingin mengembangkan lebih besar ya. Kenapa enggak kita bisa jadikan CV atau kayak persarian terbatas? Kenapa kita nggak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar? Kita punya perusahaan lokal. Kenapa nggak kita angkat semuanya? Nah, itu ada sih pemikiran sampai sejauh sana. Tapi kita nggak bisa sendiri karena kita juga harus bekerja sama nggak hanya dalam keluarga, tapi dalam lingkungan kita juga. Nah, seperti itu. Ada sih pengen jadi CV atau seperti apa. Sempat ditanya sebelumnya kapan mau berhenti kerja.
waktu itu sama sama almarhum ibu. Cuma waktu itu saya bilang saya butuh waktu 1 bulan untuk pengajuan resign. Tapi yaudah jangan dulu. Nanti kalau memang sudah waktunya untuk bantuin si teteh ya silakan katanya. Makanya 2021 kemarin akhir di Desember saya resign. Kalau dirasain enak banget. Enak ini. enaknya nih ya. Iya. Jadi istilahnya gini. Gimana nih enaknya gimana? Enak gini kalau mungkin lebih banyak bersyukur ya. Ya. Kita lebih banyak bersyukur. Kita bisa menikmati di sini, bukan kita berarti nggak bisa berkembang di sini. Justru kita berkembang di sini untuk mengembangkan diri kita sendiri dan keluarga. Tapi kalau di luar kan kita berkembang juga untuk orang. Ya, akhirnya ya udah seberapapun penghasilan yang kita dapati, kalau memang kita syukuri, itu akan sangat lebih cukup dan lebih berkah. Intinya bersyukur. Iya. Buat teman-teman yang masih kerja di luar, berapapun hasilnya, berapapun pendapatannya, dan apapun pekerjaannya, kalau itu disyukuri, itu akan lebih sangat besar dari yang saat ini kita kerjakan. Intinya kita bersyukur, semoga jadi berkah, dan insya Allah semuanya nggak akan ada masalah. Dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala udah memberikan rezeki. Intinya itu sih, kenapa motivasi saya untuk resign dan melanjutkan usaha dari orang tua. Karena saya yakin sedikit banyak kalau kita bersyukur udah dijanjikan, jadi semakin banyak semakin besar. Jadi buat semuanya, buat teman-teman kalau memang mau usaha di luar dari pekerjaan yang saat ini dilakukan atau ingin bekerja sendiri, itu apapun pekerjaannya dan berapapun penghasilannya, kita syukuri. Karena yang membuat kita berpikir banyak untuk mendapatkan uang itu karena gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau untuk kebutuhan hidup, dari apa yang kita hasilkan insya Allah cukup. Kita bersyukur, tapi kalau untuk gaya hidup, seberapapun pendapatan yang kita dapatkan, nggak akan pernah cukup.